puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara musyawarah daerah PWOI wilayah Jawa Tengah dengan tema melangkah lebih maju dan proporsional. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya nanti kita nantikan di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga laporan panitia musda, dilanjutkan dengan laporan ketua PWOI Jawa Tengah, dan yang kelima laporan dari Dewan Penasehat Bapak Didik Matana, dan yang terakhir doa dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara demi acara berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon perhatian untuk berdiri sejenak. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimulai dengan hitungan ke-4. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kemasanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dimohon hadirin untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022 kita semuanya diberikan satu kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di dalam silaturahmi di antara saudara-saudara kita satu PWOI Jawa Tengah. Saudara-saudara yang saya cintai, pada Pak Didi selaku Wanhad yang saya hormati, pada Bapak Rahmat Dakwah selaku Ketua DPW Jawa Tengah yang saya hormati. Perkenalkan
menyampaikan satu laporan di dalam persiapan untuk menggelar satu musda PWO ini. Bahwa organisasi PWO memiliki peran sebagai wadah dan dasar perjuangan insan pers dalam konteks mengembangkan perjuangan peran jurnalistik menuju kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kehidupan organisasi adalah mutlak di dalam mewujudkan visi dan misi. Insan pers khususnya juga sebagai faktor penentu di dalam mengaktualisasikan nilai-nilai spiritual, sosial budaya, ekonomi secara terencana, terarah, sistematis, dan berkesinambungan, baik secara eksternal maupun eksternal. Musda PWO wilayah Jawa Tengah, di mana nanti ketua lama di sini akan melakukan satu komisioner. Nama kegiatan itu sendiri adalah musyawarah daerah Dewan Pengurus Wilayah Jawa Tengah, Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara atau PWO. Landasan kegiatan. Kegiatan ini memiliki suatu landasan dasar, yaitu anggaran dasar PWO ini. Anggaran rumah tangga bab 5 pasal 8 ayat 1, 2 dan 3. Hasil rapat terbatas pengurus DPC sejak tanggal 7 Januari tahun 2022 bertempat di Watusalam River Cafe Kabupaten Pekalongan, yang dihadiri kurang lebihnya pada saat itu ada 7, kemudian ada perwakilan-perwakilan yang lain melalui satu Zoom. Di antaranya adalah Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, serta dukungan DPC yang tidak hadir melalui Zoom memberikan satu support bahwa PWO di dalam musda ini harus dilaksanakan, bahwa keberadaan PWO ini sangat dicintai, sangat diburu oleh person-person yang berminat untuk masuk. Bahwa Jawa Tengah ini telah memiliki suatu struktur kepengurusan secara lengkap, baik itu wilayah Jawa Tengahnya dan DPC yang sudah terkondisikan. Sesuai laporan dari ketua bahwa DPC di dalam mengakomodir nanti keseluruhan anggota yang ada di PWI, karena PWI merupakan satu asosiasi, dalam ini adalah hukumnya untuk bisa memperjuangkan saudara-saudara saya semuanya yang sudah tergabung di dalam PWI. Ada double, ada terjadi ganda oleh DPP dari masing-masing DPC DPW diundang di dalam Munas itu sendiri, yang artinya untuk merubah anggaran dasar dan rumah tangga. Sehingga saya berani menyatakan bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sah itu adalah, dan pendiri-pendiri yang lain ini tidak diketahui sama sekali, sehingga dari DPW maupun jika demikian saudara-saudara, kurang lebihnya jika ada tutur kata yang salah sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa
mengenai nama waktu yang saya hormati Dewan Penasehat Kabupaten Jawa Tengah, Bapak Didik Mekana, yang juga beliau ketua terpilih PNPK Jawa Tengah, ketua IPSI juga Jawa Tengah, banyak sekali jabatannya, yang tadi pagi menjemput saya di rumah subuh jam 4.20 untuk bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sangat sekali luar biasa kepada Mas Hadi Lempi. Saya tidak tahu namanya Mas Hadi Lempi, pada nama di KTP bukan itu. Hadi tapi ada ujungnya. Ya, sudah berusaha lewat gempuran dari mana-mana, ternyata musda bisa dilaksanakan sampai saat ini dan tanpa kurang apapun. Cuma kurang tidur, mungkin kurang pendamping ya Pak. Kurang jamu ya. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian yang saya hormati saudara saya dari Rembang, Bapak Agus. Rembang itu jauh sekali, dia ketua PWO Rembang. Dengan amat sangat dihadir di sini, pengorbanan yang cukup luar biasa. Ya, mudah-mudahan menjadi amal baik. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian juga ada Pak Ali Ikhwan Ahwan, Insinyur MT, MM, MSc, calon dokter. Calon dokter cara mondok di kantor, Pak. Ini juga luar biasa karena memang awalnya kenapa terjadi huru hara di PO Jawa Tengah itu, karena memang mungkin ada hubungan khusus antara Pak Ali Ahwan dengan Pak Kumis, tanda petik, yang terus menyerang Jepara sampai tidak henti sampai saat ini. Tapi saya tidak diserang, Pak Adi, teman-teman tidak diserang pas mau sudah ini itu kan dibukukan gitu. Jadi ini Pak Ali Ahwan cukup kuat sekali, dan bagi Pak Ali Ahwan kalau sudah PO tetap PWO gitu. Tidak ada yang lain. Terima kasih Pak Ali Ahwan atas kedatangannya, tepuk tangan dulu. Juga yang paling sebelah kanan senior saya dua-duanya ini ada Pak Gus Ahmad. Beliau setengah dukun ya. Jadi kalau ada di Bandungan ya, Kabupaten Semarang, Bandungan. Ya. Jadi kalau di Bandungan ada, mohon maaf, ada pendamping lagu, ya dia yang dukun. Maksudnya kan perlu apa itu? Di luar, di press, disusup dia pakai nyusup. Tapi dia nyusup wartawan nggak bisa, cuma nyusugi bisa. Terus ada Pak Kota Pekalongan, Pak Peri. Ya, Pak Peri ini juga cukup qualified, beberapa kali ketemu saya, dan dia mentor saya juga. Terutama masalah data-data Pantura bagian barat, beliau banyak sekali. Korupsi dan sebagainya, jadi beliau gudangnya data bagi saya, aset sekali. Terima kasih Pak Peri, tepuk tangan untuk Pak Peri. Selanjutnya saya mau sebutkan sebuah kan, supaya nanti orang di ini tahu bahwa kita hadir semua. Gitu. Kemudian yang selanjutnya Pak Angga Res Setiawan, Sarjana Hukum MH. Dia pengacara kita, Pak. Ketua PWO Kota Batang, Kabupaten Batang. Dia cukup intens di laundry pengusahanya, jadi di PWO dia hanya mengeluarkan uang, di laundry dia dapat uang gitu. Karena PWO itu bukan bisnis, tapi PWO itu adalah tadi pengabdian perjuangan. Kita akan untuk Pak Angga. Nah ini ada
ada kemungkinan perusahaan dari Pati yang akan merazia Pak Kumis ya, di Jepara, Pak Bagus. Dia pimpinan perusahaan Sabur Palon yang pernah menghancurkan dan memasukkan 2 orang ya, aktivis. Nah inilah Pak Bagus yang mudah-mudahan bisa bersinergi Pak, dan nanti bisa ditunjuk bendahara, wakil ketua bisa itu untuk Jawa Tengah atau untuk DPP kan. Kemudian selanjutnya Pak Ahmad Selendra, Semarang. Dia dulu bendahara, tapi karena sekarang saldonya minim Pak, jadi tidak bendahara. Dia mewakili Kota Semarang. Karena Pak Rahmat ini posisi di Jogja, ketuanya. Kemudian dia ada futsal, alhamdulillah futsal menang tadi. Tepuk tangan untuk Pak Mendra. Kemudian yang selanjutnya Pak Ari Wibowo, Pak Arif ya, Kabupaten dan Kota Tegararaya ya. Beliau adalah tuan rumah yang cukup intens menegosiasi pertemuan di ruangan ini. Jadi tiba-tiba tadi laporan sama saya, alhamdulillah Pak Wakil DPR ya, DPRD sudah memberikan kebaikan kepada PWO dan alhamdulillah bisa ada keringanan. Maksudnya ringannya ringan untuk saya, ringan untuk Pak Hadi, ringan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk Pak Ari beserta istri. Yang selanjutnya Pemalang lupa saya namanya ini. Pak siapa? Pak Komarudin Al-Bustan. Komarudin, tepuk tangan untuk Komarudin. Karena Pemalang salah satu korban yang tanggal 15 kemarin dibekukan dengan Kota Pekalongan oleh DPP. Nah, tapi kata saya yang buat SK itu saya, kok yang bekukan mereka, jadi salah error in persona kalau bahasa hukum, salah sasaran gitu kan, salah kaprah. Terus saya yang buat kok malah dia yang mau bekukan. Mungkin ada persoalan di negara dasar ada rumah tangga. Karena dia tidak paham kalau untuk DPC di Kabupaten Kota Jawa Tengah itu yang membuat SK itu kan DPW, bukan DPP. Tapi dia tahu DPP. Memang ada organisasi seperti GNPK, MOI, IMO itu dari pusat, tapi rekomendasi itu dari DPW. Ini tiba-tiba malam kemarin di Kota Pekalongan tahu ada mandat untuk membuat kepengurusan baru. Padahal ini sudah ada pengurusnya, Pak Adi dengan teman Pak Peri dengan Pak Ketua. Kok tiba-tiba muncul seperti itu? Berarti ada, kalau human error nggak mungkin ya, tapi itu ada semacam salah kaprah. Kalau human error kan salah, tapi ini salah terus gitu. Jadi beberapa, jadi egosentris, ya mungkin ada banyak hal yang saya lihat seperti itu. Saya rasa beberapa itu yang hadir, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Jadi kalau bagi saya sedikit banyak bukan masalah, tapi bagi saya itu bukti kesediaan kita bersama-sama, loyalitas tanpa batas. Jadi ya inilah saudara-saudara kita yang bisa diajak bicara untuk membangun PWO ke depan, dan mungkin akan beranak pinak gitu. Makanya bagi saya yang setia kita hargai bersama-sama. Saya akan memberikan penghargaan untuk yang akan datang, Munas, Musda. Nanti kita siapkan dengan Pak Didik di Kota Semarang sebagai penghormatan kami kepada teman-teman yang senior. Begitu Pak Adi, saya kan sudah diberikan penghormatan dengan Pak Didik di sini ya, dengan fasilitas yang cukup baik bagi saya sebagai seorang wartawan, dan harapan saya besok yang setia ini kita kumpulkan di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama saya menjadi Ketua PWO Jawa Tengah, dari saya mendirikan di Bogor saat itu, sudah 28 DPC dengan 472 anggota PWO yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillah, kata Pak Hadi dengan Pak Didik, dengan 472 ini saya sudah
mengangkat teman-teman yang tadinya mungkin senangnya balapan liar, senangnya lain-lain, setelah jadi wartawan dia bisa masuk ke berbagai perusahaan dan dia bisa menjadi mitra pemerintah yang ada di daerah masing-masing. 20 adalah di media, diserang di medsos. Ini ada SK Kemenkumham, ya. Jadi kita ini sudah ada SK Kemenkumham. Ini di potongannya. SK Kemenkumham nomor sekian memutuskan bahwa susunan pengurus yang ada di SK Kemenkumham itu, ketua umumnya itu dan lain sebagainya adalah Ibu Marnala. Kemudian ada namanya Ferry. Ferry itu dia di organisasi tidak masuk sini, tapi dia sebagai lembaga oleh anak buahnya. Jadi harapan saya ini clear. Jadi saya tidak ingin bicara macam-macam, clear, dan dengan clearnya itu nanti bisa saja Pak Hadi menjadi ketua DPP PWO yang berdomisili di Pekalongan, Jawa Tengah. Mungkin ketua DPW Jawa Tengahnya siapa, kemudian nanti juga Wanhatnya siapa. Jadi silakan, tergantung saat ini Musda yang memutuskan. Saya rasa ada senior, ada Pak Edi ini yang tadi berkomentar pada saat apa itu SK dijegal SK Siluman, Pak Edi itu yang malam tadi mobil saya 2 jam sekali saya masukkan berita, dan harapan saya ini menjadi bagian terpenting. Jadi mohon maaf kita agak serius malam ini. Nanti setelah ini kita tutup acara seremonial, kita lanjutkan dengan persidangan, ya. Terus nanti setelah itu kita jadi yang pertama di persidangan itu adalah kita ada tata tertib yang sudah dibuat. Kalau itu tidak terlalu menyita waktu, kita putuskan cepat. Kemudian ada program kerja, yaitu sama saja mutatis muntadis dengan program kerja yang dulu yang belum dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah penetapan ketua. Kemudian yang keempat adalah rekomendasi sikap Musda PWO Jawa Tengah, baik internal maupun eksternal. Dan setelah Musda ini, Bapak Ibu sekalian, maka ketua DPW punya otoritas untuk mengirim surat ke seluruh Porkompimda di Jawa Tengah bahwa nama-nama susunan pengurus dengan SK yang dibuat oleh Pak Hadi yang baru nanti kepada seluruh, bahwa kita tidak ada persoalan apapun dengan melampirkan tadi yang dari Kesbangpol, SK Kemenkumham, kemudian juga nanti ada SK baru yang akan ditandatangani oleh pendiri untuk bersama-sama kita legalkan pada Musda ini. Jadi saya tidak mau mengurus perhadisan itu tanpa musyawarah. Karena Musda itu adalah forum tertinggi di Jawa Tengah yang mengupas habis, membahas, menyikapi. Jadi kalau hanya saya mengatakan Anda jadi ketua comot, Anda ketua comot, semua bisa. Anak saya pun bisa. Tapi ini adalah organisasi yang harus dijawab dalam forum Musda, yang harus dijelaskan pada forum Musda, yang harus disampaikan pada forum Musda dan diputuskan pada forum Musda dengan disaksikan oleh saudara-saudaraku dari berbagai daerah. Itu mendidik kita agar semakin kita belajar secara profesional dalam kita menata organisasi. Sayang nanti kalau kita comotan kayak tukang bakso, kayak siomay, kayak tukang gorengan, maka ini akan menjadi persoalan ke depan. PWO harus lebih maju dan profesional. Saya tadi didukung oleh Jawa Barat, oleh NTB, oleh NTT, teman-teman di Kalimantan. Mas, cepat selamatkan itu PWO SPS, karena memang kami pun sama seperti itu. Ya, mungkin sama seperti kita, tapi mereka tidak berani bergolak. Kalau saya mau kooperatif, saya sudah di Jakarta, saya sudah jadi wakil ketua umum. Tapi saya kalau ada teman yang disakiti, Pak Ali, maka bagi saya itulah teman saya. Maka dia anak buah saya dan harus saya bela sampai kapanpun.
Jadi bohong Mas kalau kita bersahabat, berteman, kalau temannya salah, terus kita, kamu salah, saya gak mau bela. Dia kan Mas Rendra, ada kasus di polisi, Aji Setiawan ya, ini off the record, dia gara-gara dia urusan dengan Satpol PP, karena dituduh apa? Saat itu anak dibunuh, kita telepon wakil bupati, dia mau di sama Satpol PP yang berdepan, tapi kita sebagai teman saya bilang, sampai saat ini saya bilang. Kalau mungkin Pak Ali digitukan sama orang yang bersangkutan, saya akan marah. Tapi nggak ada balasan. Iya, karena bagi saya saudara, sahabat adalah aset bagi saya. Jadi saya itu kepada saudara sekalian. Jadi kalau kita sudah kenal, sudah bersatu, mari kita solidkan, sepakat bersama-sama untuk kita membangun PO ke depan. Saya yakin 3 bulan yang akan datang, 35 kabupaten kota akan terisi semuanya dan mungkin bisa orang-orang. Kita ada latihan lagi besok dengan PWI, dengan teman-teman yang di Semarang, di hotel Siliwangi, hotel apa, kemudian direkrut mereka yang baru-baru supaya mereka punya jiwa segar itu lebih maju dan profesional. Oke? Yang terakhir, saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian, nanti kan ada pandangan hukum. Nanti pimpinan sidang yang memutuskan apa keputusan yang saat ini terjadi dan bergolak di PPO Jawa, agar mereka tahu bahwa kami tidak memusuhi siapapun, tapi kami justru ingin PPO bersatu. Jadi bagi mereka yang sudah kadung dilantik dengan SK pusat, kalau Anda ingin SK-nya dari DPW Jawa Tengah lewat Pak Hadi, welcome, terbuka, ya. Karena ada yang malu-malu Pak, karena aku enak wae Pak, kemarin makanya aku melu kono saya, ya gak apa-apa, kita buka, ya, agar mereka bisa buka. Dan mungkin sebagai anggota, tidak sebagai ketua ya, sebagai anggota lagi, ya, kita gak ada masalah, kita buatkan anggota, Pak Hendra buatkan anggota, dan mereka gak ada masalah bagi kita. Karena kita ini pemaaf ya, walaupun kita tidak pernah minta maaf mereka sama kita, seperti itu. Jadi kalau saya nyampaikan seperti ini, saya menjelaskan kepada saudara bahwa kita ini ada masalah secara hukum. Makanya Jenderal Sudirman pernah bilang, kalau saya dikasih peluru 100, maka yang 99 adalah peluru yang akan membunuh Anda sekalian untuk orang Belanda. Jadi Indonesia hancur karena para pengkhianat. Saudara-saudara sekalian adalah orang yang setia, dan mereka mungkin tergelincir. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. PWO, yes. PWO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Bapak Ketua PWI Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Ketua PWI Kota dan Kabupaten se-Jawa Tengah, hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu bahwa musyawarah daerah PWI Jawa Tengah ini telah kita laksanakan pada hari ini, tentu tidak dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang gampang, karena kami sebagai ketua penyelenggara mendapatkan banyak
rintangan, baik dalam hal tentu saja fisik maupun non fisik. Mengapa ada fisik? Karena beberapa waktu dalam rangka rencana penyelenggaraan ini ada teman-teman yang harus melewati sakit dulu, kemudian juga harus secara rally Bapak Ketua Pekalongan sebagai penerima mandat untuk penyelenggaraan musyawarah daerah ini harus sendiri menghubungi bapak-bapak ketua PWI Kota Metropolitan Jawa Tengah. Kami sudah secara adil menyampaikan kepada semua pengurus, ketua dan pengurus se-Jawa Tengah. Meski demikian tidak semuanya menyambut karena ada peristiwa yang Bapak dan Ibu ketahui bersama. Meski dengan kemiskinan keadaan ini, kami tetap menyelenggarakan dengan tertatih-tatih dan secara adil pula kita menyampaikan kepada beberapa teman-teman yang sudah terlanjur tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Daerah sebagai terlanjur tadi, kita sudah menyampaikan, kita terbuka, monggo, karena panjenengan toh hanya dilantik sebagai ketua atau pengurus di kota kabupaten, sedangkan yang akan kita laksanakan adalah musyawarah daerah yang lebih besar. Sehubungan dengan rumor tentang ketua daerah, maka kami tetap menepis karena sesuai aturan dalam keorganisasian. Sebelum beliau ini lengser dari Keprabon, kita semestinya adalah tetap mengukui secara sah beliau adalah orang yang tepat, masih tepat untuk memimpin. Oleh karena itu, terima kasih pada Bapak Ketua yang sudah hadir pada saat ini. Tentu kami nanti mohon dengan sangat untuk terus bimbingannya. Kemudian panitia dalam hal ini hanya memiliki satu tenaga yang kecil sehingga mungkin belum sempat untuk menghadirkan seluruh yang ada, termasuk undangan untuk Bapak-bapak pimpinan daerah semuanya. Kami sangat mohon maaf. Mudah-mudahan dengan keadaan yang ada ini kita tidak menjadi putus asa atau tidak bersemangat untuk terus melanjutkan musyawarah daerah ini. Saya kira itu yang dapat kami laporkan dalam melaksanakan kegiatan. Nanti boleh dicek oleh Bapak Ketua apakah kami sudah memberitahu atau mengundang semua pimpinan daerah, pimpinan kota dan kabupaten se-Jawa Tengah. Tentu ada juga memang yang tidak bisa kita sampaikan undangan karena ternyata kota dan kabupaten itu tidak memiliki kepengurusan. Ini kendalanya di antara. Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan sebagai laporan secara singkat. Mohon maaf tadi saya terlambat masuk karena sampai detik ini masih pusing. Ya, mungkin karena perjalanan terlalu jauh atau lama kan sejak jam 8 kami menunggu sampai di sini. Dan selanjutnya
kami menyerahkan pada pimpinan sidang untuk memimpin sidang pada sore hari. Demikian, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan atau sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Dr. Andes Rahmat Darwah, SK Magister Management, itu nama beliau. Ternyata titelnya 3, Dr. Andes, SK, dan Magister Management AMR. Yang terhormat juga Mas Hadi Lempe yang tadi juga sudah berpidato yang selevel menteri, bagus sekali. Jadi nanti dalam musda itu nanti kalau memilih pimpinan, kalau seandainya Pak Rahmat Darwah tidak mencalonkan lagi, pilihlah ketua seperti Mas Hadi Lempe ini nanti. Serta yang terhormat sedulur-sedulurku semuanya, para jurnalis, wartawan, sejateng yang saya kenal dan semuanya sebetulnya sudah kenal. Yang di depan itu Mas Ledra, Mas Bagus, Mas Agus, Mas Arif, Mas Ahliahwan, Mas Windy, Mas Angga, dan Mas Ahmad, Mas Ferry, lupa malah saking akrab, serta sedulur-sedulurku semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya menaruh apresiasi yang besar, yang tinggi kepada panitia yang telah bisa menyelenggarakan acara musda saat ini. Saya pikir ini musda yang pertama ya Pak Rahmat, musda yang pertama, nggak gampang menghadirkan panjenengan, dan saya sangat apresiasi para sedulur-sedulur yang meluangkan waktu hadir jauh-jauh dari Lembang, ada yang dari Demak, semuanya hadir ke sini sama-sama peduli pada organisasi pers yang namanya PWOI ini. Jadi kita perlu bangga semua punya lembaga PWOI ini. Dan saya lihat apresiasi yang tinggi kepada ketuanya, yaitu Pak Rahmat Darwah. Sesuai dengan tupoksi saya selaku penasehat, kalau saya habis cermati ADART itu, musda itu resmi terselenggara dan sah apabila dihadiri 1. unsur penasehat ada, 2. unsur pembina ada, 3. unsur DPP ada, 3. unsur DPC ada. Dan ini semuanya lengkap ada di sini saat ini juga. Jadi musda kali ini sesuai dengan ADART adalah sah dan resmi bisa terselenggara. Yang kedua kali adalah fungsi kami adalah menilai kinerja ketua yang sudah sebetulnya saat ini sudah didemisioner, yaitu Pak Rahmat Darwah. Saya simpel melihatnya secara umum juga, beliau selama menjabat tidak pernah tersangkut kasus hukum tetap maupun tidak tetap, baik di aparat penegak hukum se-Indonesia. Artinya berarti beliau kinerjanya benar. Yang kedua, beliau masa jabatan 3 tahun sejak 2018. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Rahmat. Pak Rahmat ini Superman, hebat. Beliau ikut pendiri, namanya masuk di dalam akte, dan mau merintis Jawa Tengah untuk berdirinya PWOI. Ternyata laporan dia tadi sudah mendirikan 28 DPC, nggak gampang itu. Dan sekarang bisa hadir lebih separuh. Inilah kinerja yang malah ada pada Pak Rahmat Darwah. Jadi
keberhasilan itu yang kami nilai bagus. Lalu yang ketiga, saya mengamati, mencermati, juga mengamat-amati adanya gesekan-gesekan yang ada. Saya sendiri menilai yang tadi saya sampaikan, dan mungkin forum ini memang punya wewenang untuk saling menilai ketuanya di dalam musyawarah daerah sekarang ini. Musyawarah ini event tertinggi dari sebuah organisasi. Suwe-suwe jam. Yang selanjutnya saya tanya, langkah apa, tindakan apa dari Ketua DPP Pak Ramadawa ini yang melanggar ADART? Saya sudah mencermati, sama sekali tidak ada. Dia dari masa jabatan persis 3 tahun sejak di 2018, masa berakhirnya sekitar Maret ya Mas, Maret 2022. Dia sekarang berhasil menyelenggarakan musda. Satu, itu. Lalu yang kedua kali, sesuai dengan ADART yang membentuk DPC adalah DPW. Dalam hal ini ketuanya adalah Pak Ramadawa. Itu sesuai dengan ADART yang ada. Jadi kalau ada ADART yang dirubah, merubah ADART hanya satu forumnya, adalah dalam Munas. Di dalam musda kali ini nanti panjenengan bisa mengusulkan perubahan ADART untuk diusulkan dalam Munas nanti. Kalau ADART tanpa Munas, ya ada yang berlaku ini. Di dalam ada yang berlaku, yang bisa memberhentikan ketua umum adalah Dewan Pengawas. Dalam ini tercatat adalah Bapak Taufik Rahman. Saya sependapat dengan himbauan tadi ketua Pak Ramadawa. Yang terpenting mereka mau membekukan, disuratkan kemana siapapun, bodoh amat, gak ada masalah. Panjenengan cukup membawa kopi dari ADART yang ada ini, bisa dikopi, langsung daftarkan, beritahukan ke Kesbangpol masing-masing daerah. Di Jawa Tengah Pak Ramadawa sudah mendaftarkan, tinggal panjenengan masukkan, daftarkan ke Kesbangpol masing-masing. Karena setiap organisasi baik LSM maupun organisasi seperti kita ini sedikit beda kita dengan LSM, karena kita punya pusat, punya daerah, provinsi, punya DPW. Artinya kita skop nasional, sehingga kita di Kesbangpol masing-masing tidak perlu mendaftar, tapi cukup memberitahukan bahwa Pak, ini saya legalitas DPP yang ada, ADART dengan Kumham yang ada, plus SK panjenengan selaku pengurus. Pak, ini legalitas saya, ini kepengurusan saya, ini SK saya. Sampaikan. Beliau akan baca sendiri, Pak, kok ini ada surat seperti ini, Bapak baca sendiri adanya di ADART, mana yang sama yang tidak. Yang penting saya sudah mendaftar. Gitu. Sepanjang sudah didaftarkan pada Kesbangpol, panjenengan sudah kuat. Panjenengan sudah kuat dan bodoh amat ya, panjenengan kalau mau dilayani silakan, kalau mau tidak dilayani, show must go on, tidak ada masalah. Semua tercatatnya finalnya ada di Kesbangpol pada pribadi. Kalau memang panjenengan di dalam forum ini nanti sudah menginginkan bentuk pada baru, kita tinggalkan yang lama. Pak Ramadawa sekalian untuk membuka acara ini, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara musyawarah daerah Provinsi Jawa Tengah PWOI saya nyatakan dibuka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.